bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke guys, sekarang kita mau review laptop yang pakai prosesor Intel Core i5 dan punya fitur touchscreen, terus ini bisa dilipat bro. Dan enaknya laptop ini harganya murah pol, sebab dia itu dibangun cuma di angka 6 jutaan doang bro. Langsung cek birolnya kawan. Oke bro, laptop ini dia mereknya Advan dan biasa kita kenal sama Local Pride alias karya anak bangsa. Nah, mungkin teman-teman melihat produk Advan itu, hero produknya sendiri adalah seri Advan Work Plus yang punya spek tinggi tapi harganya murah sekali dan viral hingga sekarang karena harganya cuma dijual di angka 7 jutaan saja. Nah, sementara kalau yang kita bahas, ini dia beda segmen bro. Dia memang tidak punya prosesor gaming seperti si Work Plus, tapi ini lebih ditujukan untuk kebutuhan produktif, misalkan kerja ataupun kebutuhan kuliah. Untuk namanya, serinya adalah seri Advan 360 Stylus, dan kalau kalian beli, dia dapat stylus kayak gini bro, keren, kayak pena. Kemudian value dari laptop ini, dia ada 3 poin utama. Yang pertama, dia layar touchscreen. Yang kedua, harganya murah. Dan yang ketiga, laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i5. Terus kalau kita compare sama yang lain, ini tetap paling murah karena cuma 6 juta doang. Pertama, laptop ini dia itu harganya dulu bro ya. Harga ini bisa dibilang murah, tapi bisa juga dimentahkan alasan ini karena kalau kita ngomong soal harga 6 jutaan, biasanya kan 6 juta itu yang pakai prosesor Intel Core i5 yang sama-sama Local Pride ada di seri Axio HIP 5. Nah, bedanya si Axio itu dia tidak punya fitur layar touchscreen dan memang harganya murah, cuma 5 jutaan aja. Terus laptop ini juga sudah dilengkapi sama layar touchscreen dan bisa dilipat plus bonus stylus cakep kayak gini bro. Nah, ini cakep seperti pulpen. Ukuran layarnya itu dia 14 in, bezel tipis kiri kanan, di atas juga dia lumayan tipis, cuma yang bawah ini agak tebal bro. Tapi resolusinya ini udah bagus, dia pakai Full HD di angka 1920 x 1080, panelnya IPS, kecerahannya di angka 250 nit, dan untuk akurasinya ini cakep untuk berbagai aktivitas. Ini masih kita tes, akurasi sRGB di angka 63%, NTSC di angka 45%, Adobe RGB di angka 48%, yang terakhir di baterainya di angka 47%. Nah, jenis layar ini juga anti glare, sehingga kalau kalian pakai di dalam ataupun luar ruangan ini tetap nyaman sekali bro. Untuk urusan spesifikasi, kalian bisa lihat seperti ini bro. Laptop ini dia kan pakai prosesor Intel Core i5 Gen 10 yang tepatnya 1035 Gen 1, dan dia itu prosesnya punya 4 core per 8 thread serta kecepatan maksimal hingga 3,6 GHz. Terus untuk spesifikasi yang lain, laptop ini RAM-nya juga lumayan, dia udah dikasih 8 GB tersolder serta penyimpanan dual storage bro, dan untuk salah satu penyimpanannya ini sudah dikasih kapasitas sebesar 256 GB. Karena laptop ini convertible bro, jadi untuk memakainya ini sangat fleksibel, bisa untuk kita pakai di berbagai mode standar oke, mode stand bisa, ataupun mode tablet ini juga monggo silakan aja, tinggal kita sesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Plus kalau kita ngomongin soal pengalaman stylus pen, ya ini sama seperti pengalaman stylus kita kalau nulis di laptop yang harganya di atas 10 juta, entah kayak merek Lenovo, Asus atau yang lain, ini feel-nya sama, dia cukup nyaman. Cuman sayangnya stylusnya ini dia masih pakai baterai dan bukan recharge, ya mungkin kita bisa maklum lah bro ya, karena harganya juga cukup terjangkau. Kemudian kalau untuk urusan bodi, laptop ini dikasih full body dari plastik dengan bobot di angka 1,6 kg, serta laptop ini punya colokan earport yang lengkap yang posisinya terletak di bagian kiri kanan dan juga didukung oleh konektivitas lengkap berupa WiFi 5 plus Bluetooth 5.1. Nah, ini udah lengkap semua, buat ngafe enak, kerja oke, terus buat nongkrong juga ini sangat bisa sekali. Terus untuk daya tahan baterainya menurut saya ini dia standar bro. Kapasitas bawaan dari laptop ini baterainya itu dikasih di angka 51 Wh, dan pas kita tes untuk dipancer dia bisa bertahan di angka 3,4 jam aja. Tidak terlalu panjang tapi cukup lumayan untuk menghandle semua pekerjaan teman-teman sekalian. Lalu untuk kameranya sendiri, laptop ini dia dikasih hardware standar yaitu 720p per 30 fps, tapi hasilnya lumayan jernih, dan fitur kamera ini dia punya privacy shutter fisik yang posisinya terletak di bagian kanan bawah sini bro. Jadi kalau mau mengaktifkan kalian tinggal cetekin aja di bagian bawah kanan sini. Lalu untuk audionya sendiri, pengalaman yang saya rasakan adalah dia ini basic bro, vokalnya keluar cuman bassnya nggak terlalu keluar. Tapi kalau kita ngomongin untuk sekedar untuk dengerin YouTube ataupun pas buat streaming, dia cukup banget lah bro untuk bisa menggugah bedmu kalian biar jadi lebih bagus. Dan kesimpulannya menurut saya adalah laptop ini bisa menjadi alternatif touchscreen yang paling murah ketika budget kalian di angka 6 jutaan. Terlepas dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 10, ini best choice banget lah bro kalau kita compare sama merek yang lain. Dan untuk investasi
review kali ini kita mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa kawan. Oke, semoga bermanfaat.